Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe pun, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersama-sama akan mengikuti mata kuliah Ekologi Repong Damar. Yang di sini saya Sugeng Prayitno Haryanto yang selalu melakukan penelitian Repong Damar peninggalan dari Prancis. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa dapat mengetahui tentang definisi Repong Damar, struktur dan fungsi Repong Damar, dan juga tahu bagaimana proses terbentuknya Repong Damar. Dan sub CPMK ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang definisi Repong Damar. Kita tahu bahwa di sini Repong Damar adalah bentuk kearifan lokal yang dimiliki Indonesia dalam pengelolaan sistem agroforestry kompleks yang melibatkan masyarakat dengan hukum adatnya yang berlakukan bila menebang damar mata kucing akan berakibat buruk pada keluarga. Repong Damar nama ilmiahnya adalah Shorea javanica. Tanaman damar atau Shorea javanica ini merupakan tanaman penduduk Krui pesisir barat Provinsi Lampung yang dulu masih ikut Lampung Barat, sebenarnya sekarang ini sudah pesisir barat, dan tanaman turun-temurun dari nenek moyang yang sangat bermanfaat getahnya ini ekspor. Tanaman dengan sistem penanamannya memiliki pola tanaman kombinasi dengan tanaman buah-buahan, yaitu pengolahan pengaturan agroforestry. Kombinasi ini cukup banyak di Repong Damar ini. Ada duku, duren, dan sebagainya. Ada lain yang harus kita ketahui tentang Repong Damar ini adalah merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Lampung Barat dulu, sekarang pesisir barat, dan Provinsi Lampung pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan Repong Damar Krui memperoleh perhatian berbagai pihak, pemerintah, LSM juga termasuk perguruan tinggi bahkan dari luar negeri. Salah satu peran perguruan tinggi yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kelestarian Repong Damar ini adalah melalui kajian dan penelitian seperti penelitian mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi kelestarian damar tersebut. Nah, kita harus perhatikan nanti kalau Anda sudah memasukkan ini bukunya sebetulnya. Ini bukunya itu Repong Damar. Ini sudah terbit cukup lama dan ini kita punya plot permanen di Pahmungan Krui. Itu adalah peninggalan dari Perancis. Sebagai pengenalan lebih dalam, dipersilahkan nonton video berikut. Panorama indah dan menawan dari jajaran pesisir pantai yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia adalah ciri khas daerah kami, tepatnya di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Tak jauh dari pusat kota, sekitar 3-4 km adalah pekon kami, Desa Pahmungan yang terkenal akan hasil damarnya yang mendunia. Pahmungan sendiri, dalam bahasa Lampung dapat diartikan sebagai pertemuan dua buah sungai, di mana secara geografis, Pahmungan berbukit dan memang diapit oleh dua aliran sungai, yaitu Waingisan Balak dan Waingisan Luni. Bicara mengenai budaya di pekon kami, tentu sangat erat kaitannya dengan Repong Damar. Repong dia memang kebun. Kebun dia khusus satu jenis tanaman. Repong dia terdiri dari berbagai jenis tanaman yang produktif. Contohnya kan dilihat di Jaya batang damau, batang peta, batang manggus. Nah, tanaman segala macam apa disebut opong. Repong adalah istilah yang kami gunakan untuk menggambarkan sistem bertani secara agroforestry, yaitu memadukan jenis tanaman hutan dan tanaman jangka pendek. Dahulu, sembari menunggu waktu panen damar yang membutuhkan waktu 20-30 tahun lamanya, masyarakat Pekon Pahmung juga menanam komoditas lain, seperti duku, durian, petai,
manggis, dan nangka. Untuk sampai ke Repong Damar, kami harus menempuh perjalanan sekitar 5-20 menit dari Pekon. Di antara semua pohon-pohon damar yang menjulang tinggi, di Pekon kami terdapat jenis damar yang memiliki kualitas terbaik di dunia. Damar jenis ini dapat menghasilkan getah yang menyerupai bongkahan kristal berwarna putih atau kekuningan. Dahulu, oleh nenek moyang kami, getah damar digunakan untuk membatik, juga digunakan sebagai bahan untuk menutupi celah-celah papan perahu dan keranjang. Dapat pula dibakar sebagai lilin untuk penerangan di malam hari. Kini, kegunaan getah damar banyak dipakai dalam industri, seperti bahan kosmetik, cat, tekstil, tinta, dan lainnya. Oh, dia termasuk kebutuhan mana? Jadi terpelihara ni kan. Aja kebun kami je kan. Cik kami dak kebun damang dak awal pikul kan. Berarti 6 juta per bulan. Tapi kita nak awal kuliah. Nah, ini soal nopang kan. Nyak sendiri ngasa aku ni man, dia aku bawa 4 kuliah, ai ketopang kan. Umur ni 15 tahun kan. Kayu ni nilai jualnya tinggi sejenis beranti. Cuma sayang saya kata tua kecuali keserubuh kan. Sama seperti 350 kepala keluarga lainnya di Pekon Pamungan, Repong Damar menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi keluargaku. Selain sebagai warisan dari Muyang, damar juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama untuk menyokong ekonomi kami. Getahnya yang dapat dipanen 2 minggu sekali mampu menutupi kebutuhan sehari-hari. Memanen damar atau yang biasa kami sebut ngunduh sudah menjadi keseharian bagi kami. Dimulai dari mempersiapkan perlengkapan untuk ngunduh, yaitu golok, kapak, tembilung atau ember beserta tali pengikat tubuh atau ambon yang terbuat dari anyaman rotan, dan terakhir, bebalang yang dapat diartikan sebagai wadah. Ambon dipasangkan dengan cara melingkarkannya pada pinggang dan pohon. Pepat atau lubang pada pohon menjadi tempat pijakan untuk memanjat. Dengan menggunakan kapak, getah damar dikikis dan ditampung di tembilung, kemudian dipindahkan ke bebalang. Hasil panen selanjutnya dibawa dan dijual ke pengepul. Harga damar di pasaran sangat fluktuatif. Untuk saat ini, 1 kilo getah damar dihargai Rp30.000. Ibu-ibu dari desa kami memilih damar menjadi beberapa kelas di gudang damar. Damar disortir menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kejernihannya, yaitu jenis ekspor, semi, debu, dan jenis lainnya. Dari Repong Damar itu sendiri mempunyai nilai lebih, lagi hangat-hangat, dan kita angkat menjadi destinasi wisata di Pekon Pamungan.
wisata alam. Dan juga sudah banyak di Pekon Pamungan ini sendiri menjadi bahan penelitian, bukan dari lokal, bahkan dari mancanegara. Yang sudah lama, di tahun 90-an itu sendiri, Bapak Uber dari Prancis, dia membuat tesis di Pekon Pamungan ini. Dia pas kunjungan terakhir penyelesaian itu dia bawa banyak negara, ada 9 negara. Di antaranya Inggris, Jepang, India, Cina, dari Asia dan dari Eropa. Itu salah satu yang saya masih ingat. Terakhir ini aja dari mahasiswa Texas, Amerika Serikat, kunjungan ke sini meneliti masalah damarnya itu sendiri. Maka dari itu harapan kita dari pemerintahan Pekon, repong damar ini tetap dilestarikan dan dijaga supaya sampai di anak cucu kita nanti itu kita bisa ngelihat dan bisa menikmati. Salah satu dukungan pemerintahan Pekon terkait masalah wisata alam dan untuk penelitian, pemerintah Pekon sendiri sejauh ini sudah menggalakkan dan membangun fasilitas pendukung itu seperti jalur jalan menuju wisatanya. Kami sangat sadar akan potensi yang dimiliki Pekon Pamungan. Repong Damar telah menjadi epicentrum yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kami. Tidak hanya bicara hasil bumi, tetapi juga pariwisata yang dapat dinikmati oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Terima kasih pendahuluan ini.